Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Tutor. Perkenalkan, nama saya adalah Riyadi, mahasiswa semester 6 Universitas Terbuka dengan NIM 0490285283. Kemudian pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan simulasi peradilan perdata dengan tema One Prestasi. Pada simulasi kali ini saya memposisikan diri sebagai kuasa hukum penggugat dan tergugat. Surat gugatan nomor 001 garis miring PN garis miring Bogor kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Bogor, perihal gugatan barang prestasi pelaksanaan perjanjian jual beli tanah, lampiran surat kuasa khusus dan bukti-bukti. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Riyadi Esa, pekerjaan advokat, alamat Pancursari 3 nomor 9A Bogor, nomor KTP 123456789. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023 yang selanjutnya disebut penggugat. Tergugat nama Tuan Budi, pekerjaan swasta, alamat Jangli Gabeng nomor 13 Bogor, nomor KTP 456789110. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat dengan dasar dan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Dasar hukum KUH Perdata. Pasal 132 dan 1321 KUH Perdata dalam syarat sahnya suatu perjanjian. 2. Pasal 1238 KUH Perdata, Ju Pasal 1243 KUH Perdata tentang One Prestasi. 3. Pasal 1474 KUH Perdata tentang kewajiban pelaksanaan perjanjian. 4. Pokok-pokok hukum One Prestasi dan pertanggungjawaban atas kerugian dalam perjanjian. 2. Posita atau fakta-fakta, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli tanah yang sah secara tertulis atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. 2. Dalam perjanjian tersebut disepakati pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar oleh tergugat pada saat penandatanganan perjanjian. B. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah harus dibayar paling lambat 3 bulan setelah tanggal perjanjian. C. Setelah pembayaran lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama atas nama tergugat. 3. Bahwa penggugat telah menerima pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah pada tanggal 15 Januari 2023, adapun bukti transfer terlampir. 4. Namun hingga 6 bulan setelah perjanjian, terhitung sejak Juli 2023, tergugat belum melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah sebagaimana disepakati. 5. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi atau teguran tertulis kepada tergugat pada tanggal 16 April 2023 dan 16 Juni 2023 agar segera melunasi kewajibannya, namun tergugat tidak menanggapinya dan tetap tidak melunasi kewajiban. 6. Bahwa tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman bank dan meminta tambahan waktu, tetapi hingga saat ini belum menepati pembayaran. 7. Bahwa karena kelalaian dan ingkar janji tergugat tersebut, penggugat dirugikan antara lain: A. Tanah tersebut tidak bisa dijual karena pihak lain selama perjanjian berjalan sehingga potensi keuntungan hilang. B. Biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan, biaya pengurusan administrasi, bunga atas modal tertahan. C. Kerugian moral dan potensi kerugian tambahan yang mungkin akan timbul. 8. Oleh karena itu, penggugat mempunyai hak untuk menagih pelaksanaan perjanjian atau membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi berdasarkan hukum perjanjian dan asas itikat baik. 3. Tuntutan atau petitum.
Berdasarkan uraian di atas, dengan hormat, penggugat mohon kepada majelis hakim agar 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3. Menjatuhkan penetapan sita jaminan atas tanah objek sengketa seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor sampai putusan ingkrah. 4. Memerintahkan tergugat untuk A. Membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah berikut bunga dan denda apabila disepakati dalam perjanjian atau menurut hakim dari sejak jatuh tempo hingga pelunasan. B. Membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat prestasi termasuk kerugian nyata dan potensial. C. Menanggung seluruh biaya pengurus balik nama sertifikat dan biaya administrasi lainnya. 5. Menyatakan apabila tergugat tidak sanggup melunasi kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh pengadilan, maka perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat dinyatakan batal demi hukum, dan tergugat wajib mengembalikan uang yang sudah dibayar sebesar 300 juta rupiah beserta ganti rugi. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. 7. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bukti-bukti. Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, penggugat akan menghadirkan bukti-bukti sebagai berikut. 1. Perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023, baik itu asli ataupun fotokopi. 2. Bukti pembayaran uang muka, yaitu kwitansi dan bukti transfer dari bank. 3. Surat somasi atau teguran secara tertulis, baik itu somasi yang pertama dan somasi yang kedua. 4. Surat-surat pendukung seperti sertifikat tanah, peta bidang, bukti administrasi pertanahan. 5. Bukti-bukti pengeluaran biaya. 6. Saksi-saksi yang mengetahui penandatanganan perjanjian, pembayaran, somasi. 7. Dokumen-dokumen lainnya yang diperhatikan. 5. Penetapan domisili hukum. Bahwa untuk keperluan segala tindak hukum, penggugat memilih domisili hukum di kantor kuasa hukum Jalan Pancor Sari nomor 39A Bogor. Telepon 0823 2928 9847. Setiap surat dan pemberitahuan yang dikirimkan di domisili hukum tersebut adalah sah. Demikian surat gugatan ini dibuat dan sebenar-benarnya dan dalam itikat baik. Atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri Bogor beserta majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, penggugat sampaikan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Riyadi, sarjana hukum, ditandatangani. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan surat jawaban gugatan. Di sini saya memposisikan sebagai kuasa hukum tergugat. Surat jawaban gugatan nomor perkara 001 garis miring Pengadilan Tinggi garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Bogor. Perihal jawaban atas penggugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Riyadi, sarjana hukum, pekerjaan advokat, alamat kantor Jalan Pancor Sari 3 nomor 9A Bogor. Bertindak untuk dan atas nama Tuan Budi, alamat Jangli Gabang nomor 13 Bogor, pekerjaan swasta. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2023 yang selanjutnya disebut tergugat. Dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan pengajuan penggugat Tuan Andi tertanggal gugatan sebagai berikut. Pendahuluan. Bahwa tergugat dengan itikat baik menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua Bogor dengan penggugat pada tanggal 15 Januari 2023 sebagaimana diakui oleh penggugat dalam surat gugatannya. Namun gugatan yang diajukan penggugat tidak seluruhnya benar dan atau tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sebenarnya,
sehingga perlu tergugat meluruskan melalui jawaban ini. 2. Tanggapan atau posita atau dalil gugatan penggugat. 1. Mengenai perjanjian dan pembayaran uang muka, tergugat mengakui telah menandatangani perjanjian jual beli tanah dimaksud serta telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah pada tanggal 15 Januari 2023. 2. Mengenai keterlibatan pelunasan, tergugat tidak menyangkal adanya keterlambatan, namun keterlambatan tersebut terjadi bukan karena kesengajaan atau niat buruk, melainkan karena keterlambatan pencairan pinjaman dari pihak bank yang sebelumnya telah dijanjikan akan disetujui dalam waktu 2 bulan, namun tertunda karena proses administrasi perbankan. 3. Mengenai somasi dari penggugat, tergugat mengakui telah menerima 2 kali surat somasi dari penggugat, namun tergugat telah menanggapi dengan itikat baik melalui permohonan perpanjangan waktu pembayaran yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat tidak berniat untuk mengingkari perjanjian, melainkan menghadapi hambatan sementara di luar kemampuan tergugat. 4. Mengenai kerugian yang dinyatakan penggugat, tergugat menolak dalil kerugian yang dikemukakan penggugat karena a. Penggugat masih menguasai tanah tersebut dan belum menyerahkan sertifikat atau hak atas tanah kepada tergugat. B. Tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa penggugat mengalami kerugian material sebesar yang diklaim karena tanah tersebut tetap menjadi milik penggugat dan nilainya justru meningkat di pasaran. C. Oleh karenanya, dalil kerugian penggugat tidak berdasarkan dan bersifat asumtif. E. Eksepsi. 1. Gugatan kabur. Gugatan penggugat tidak secara jelas menyebut dasar hukum tuntutannya, apakah untuk pembatalan perjanjian, pengembalian uang muka, atau ganti rugi atas uang prestasi, sehingga kabur dan tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 8 ayat 3. 2. Upaya damai belum dilakukan secara maksimal. Penggugat seharusnya mengupayakan penyelesaian secara musyawarah terlebih dahulu sebelum membawa perkara ke pengadilan sesuai dengan azas itikat baik dan musyawarah dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. 4. Dalil pokok pembelaan. 1. Bahwa tergugat tidak melakukan beban prestasi secara sengaja, melainkan karena keadaan memaksa akibat keterlambatan proses pinjaman bank yang berada di luar kendali tergugat. 2. Bahwa tergugat masih beritikat baik untuk melaksanakan perjanjian dengan melakukan pelunasan begitu dana pinjaman cair. 3. Bahwa tergugat telah dirugikan secara moral dan reputasi oleh tindakan penggugat yang menggugat tanpa memberikan tambahan yang wajar. 4. Bahwa oleh karena itu, tindakan penggugat yang menuntut pembatalan sepihak atau ganti rugi tidak beralasan hukum. 5. Petitum. Berdasarkan uraian di atas, maka dengan segala hormat, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, not on concludes verklat, atau setidaknya ditolak seluruhnya. 3. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan beban prestasi. 4. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tetap sah dan mengikat para pihak. 5. Menghukum penggugat untuk memberikan waktu tambahan selama 3 bulan kepada tergugat guna melunasi sisa pembayaran sesuai perjanjian. 6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. 6. Penutup. Demikian jawaban ini disampaikan dengan harapan kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Bogor, 20 Juli 2025. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Riyadi Sarjana Hukum, ditandatangani. Berikutnya, di sini kami akan sampaikan replik mewakili sebagai penggugat.
Surat replik nomor perkara 03 garis miring G garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Bogor kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Dengan hormat, yang bertentangan di bawah ini: nama Tuan Andi, alamat Jalan Sawah Besar nomor 13 Cisarua Bogor. Dalam hal ini sebagai penggugat, dengan ini menyampaikan replik atas jawaban tergugat dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat. Dengan uraian sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan perdata terhadap tergugat mengenai wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023 sebagaimana telah diuraikan secara jelas dalam surat gugatan tertanggal gugatan, bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat dalam replik ini. 2. Tanggapan atas jawaban tergugat. 1. Mengenai perjanjian dan kewajiban pembayaran, penggugat menegakkan bahwa perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati harga sebesar 1 miliar rupiah, yakni dengan ketentuan pembayaran: A. 300 juta pada saat penandatanganan atau telah diterima oleh penggugat, dan B. 700 juta paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu tanggal 15 April 2023. Namun hingga lebih dari 6 bulan setelah jatuh tempo, tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tahap kedua, sehingga jelas telah melakukan wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUH Perdata. 2. Mengenai alasan tergugat dalam mendapatkan pinjaman dari bank, penggugat menolak alasan tersebut karena hal itu merupakan risiko pribadi tergugat dan tidak dapat dijadikan alasan yang membenarkan keterlambatan pembayaran. Bahwa perjanjian tidak pernah mencantumkan ketentuan yang memperbolehkan penundaan pembayaran dengan alasan belum cairnya pinjaman bank. Oleh karena itu, alasan tergugat adalah tidak relevan dan tidak menghapuskan wan prestasi. 3. Mengenai permintaan waktu tambahan, bahwa penggugat telah menunjukkan itikat baik dengan mengirimkan 2 kali surat somasi, namun tetap tidak diindahkan oleh tergugat. Dengan demikian, tergugat telah secara nyata lalai dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan kesempatan yang wajar. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum bagi tergugat untuk meminta penundaan. 4. Mengenai kerugian penggugat, karena tergugat tidak melunasi pembayaran sesuai perjanjian, penggugat tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain dan mengalami kerugian material dan imaterial. Sesuai pasal 1243 KUH Perdata, penggugat berhak menuntut ganti rugi atas keterlambatan dan tidak terlaksananya kewajiban tergugat. 3. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan: 1. Menolak seluruh dalil dan jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah beserta bunga atau denda sesuai ketentuan hukum. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atau kerugian yang dialami penggugat akibat wan prestasi tersebut. 5. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Bogor, 26 Januari 2024. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Riyadi Sarjana Hukum, ditandatangani. Untuk berikutnya tutor, izinkan kami menyampaikan surat replik mewakili pihak yang tergugat. Surat duplik. Surat duplik nomor 03 garis miring DPL garis miring 1 garis miring
2024 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Bogor, perihal jawaban tergugat atas replik penggugat. Perkara perdata antara Tuan Andi melawan Tuan Budi. Dengan hormat, yang bertentangan di bawah ini, Tuan Budi beralamat di Jalan Raya Puncak nomor 27 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut tergugat dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat tertanggal 26 Januari 2024 sebagai berikut. 1. Tanggapan umum bahwa tergugat menolak seluruh dalil dan tuduhan yang disampaikan oleh penggugat dalam repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat dalam duplik ini. 2. Tanggapan terhadap replik penggugat. 1. Tentang perjanjian jual beli tanah. Tergugat tidak membantah bahwa antara penggugat dan tergugat telah dibuat perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua Bogor pada tanggal 15 Januari 2023 dengan harga 1 miliar rupiah serta telah dibayar uang muka sebesar 300 juta rupiah. Namun demikian, tergugat menegaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian bersyarat di mana pembayaran tahap kedua baru dapat dilakukan setelah pihak bank menyetujui permohonan kredit yang sedang dalam proses. Hal ini telah disampaikan dan diketahui oleh penggugat pada saat perjanjian tersebut. 2. Tentang keterlambatan pembayaran, tergugat tidak menolak adanya keterlambatan pembayaran tahap kedua. Tetapi hal tersebut bukan karena kelalaian atau etikat tidak baik, melainkan karena terjadinya hambatan administrasi di pihak bank yang berada di luar kendali tergugat. Tergugat telah beretikat baik dengan memberikan secara lisan maupun tertulis kepada penggugat tentang kondisi tersebut, serta memohon penundaan waktu pembayaran hingga proses kredit selesai. Permohonan ini menunjukkan etikat baik tergugat dan tidak dapat dipersamakan dengan beban prestasi. 3. Tentang kerugian yang diklaim oleh penggugat, dalil penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian material karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain adalah tidak berdasar hukum, karena a. Objek tanah masih dalam penguasaan dan sertifikat atas nama penggugat. B. Penggugat belum menyerahkan tanah maupun memproses balik nama kepada tergugat. C. Tidak ada bukti konkret mengenai kerugian finansial sebagaimana diklaim oleh penggugat. Oleh karena itu, dalil mengenai adanya kerugian sebesar nilai tertentu adalah tidak terbukti dan harus dikesampingkan. 4. Tentang somasi yang dikirimkan oleh penggugat. Tergugat membenarkan telah menerima surat teguran dari penggugat, namun tergugat telah memberikan tanggapan secara patut dan sopan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah pencairan dana bank. Oleh karena itu, somasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa tergugat telah ingkar janji atau beban prestasi secara mutlak. Argumen hukum bahwa sesuai pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dalam hal ini, tergugat telah menunjukkan itikat baik dengan mengupayakan pelunasan dan tetap berkehendak untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. Selain itu, sesuai pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, debitur tidak wajib mengganti biaya ganti rugi dan bunga apabila tidak melaksanakan perjanjian karena adanya halangan yang tidak terduga atau di luar kesalahannya sendiri. Dengan demikian, alasan keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh proses perbankan adalah alasan yang sah menurut hukum untuk menunda pelaksanaan kewajiban tanpa menimbulkan beban prestasi. 4. Petitum. Berdasarkan uraian di atas, dengan hormat tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh dalil dan tuntutan penggugat dalam repliknya untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat tidak melakukan beban prestasi terhadap perjanjian jual beli tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tetap sah dan mengikat, serta memberi kesempatan kepada tergugat untuk melunasi sisa pembayaran setelah pencairan dana pinjaman bank. 4. Menghukum penggugat untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Demikian duplik ini disampaikan dan harapan kiranya majelis hakim yang terhormat berkenan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. Bogor, 2 Februari 2024. Hormat kami atas nama tergugat Riyadi Sarjana Hukum ditandatangani. Terima kasih tutor. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan surat pembuktian. Majelis hakim izinkan kami membacakan surat pembuktian dengan nomor 04/SPB/1/2025 yang bertentangan di bawah ini. Nama Tuan Andi, alamat Jalan Raya Cisarua nomor 15, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pekerjaan wira swasta. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau penggugat. Dengan ini menerangkan bahwa antara pihak pertama dan Tuan Budi beralamat di Jalan Pahlawan nomor 10, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua, telah mengadakan perjanjian jual beli tanah pada hari 15 Januari 2023. Objek jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Harga yang disepakati sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian cara pembayaran, tahap 1, uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap 2 sebesar 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan setelah tanggal perjanjian. Bahwa dalam pelaksanaannya, pihak kedua telah melakukan wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran sebesar 700 juta rupiah sampai dengan batas waktu yang telah disepakati. 2. Telah diberikan 2 kali surat teguran masing-masing tertanggal 20 April 2023 dan 20 Mei 2023, namun tidak diindahkan. 3. Alasan keterlambatan yang diajukan oleh pihak kedua tidak menghapus kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Akibat dari wan prestasi tersebut, pihak pertama mengalami kerugian antara lain tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain. 2. Terhambatnya proses balik nama dan pengalihan hak. 3. Kerugian ekonomi karena nilai tanah mengalami perubahan harga pasar. Sebagai bukti hukum, bersama surat ini dilampirkan: 1. Fotokopi perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 2. Bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta. 3. 2 lembar surat somasi yang telah dikirimkan kepada pihak kedua. 4. Bukti korespondensi antara kedua belah pihak. Dengan demikian, surat pembuktian ini dibuat untuk menunjukkan adanya perikatan yang sah dan adanya wan prestasi oleh pihak kedua yang dapat dijadikan alat bukti tertulis sebagaimana pasal 1866 KUH Perdata dalam proses penyelesaian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bogor, 15 November 2025. Hormat saya, Riyadi Sarjana Hukum, ditandatangani. Bapak Dokter, untuk selanjutnya izinkan saya menyampaikan surat kesimpulan. Surat kesimpulan perkara perdata wan prestasi nomor perkara 07-G-2023 Pengadilan Negeri Bogor. Penggugat Tuan Andi, tergugat Tuan Budi. Pendahuluan bahwa penggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan wan prestasi terhadap tergugat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 yang sampai dengan saat diajukannya gugatan tidak dipenuhi oleh tergugat sebagaimana yang telah diperjanjikan. Surat kesimpulan ini diajukan sebagai bagian dari proses persidangan setelah pemeriksaan alat bukti dan saksi selesai dilakukan. 2. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 atas bidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah.
2. Bahwa berdasarkan perjanjian tergugat berkewajiban membayar harga tanah dalam 2 tahap. 1. Tahap pertama sebesar 300 juta rupiah telah terbayar. 2. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. 3. Bahwa tergugat tidak melakukan pelunasan sampai 6 bulan sejak perjanjian ditandatangani. 4. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi kepada tergugat namun tidak diindahkan. 5. Bahwa tergugat memberikan alasan hukum memperoleh pinjaman bank dan meminta waktu tambahan, namun alasan tersebut tidak berdasarkan perjanjian dan tidak membebaskan kewajiban hukum tergugat. 6. Bahwa akibat kelalaian tergugat, penggugat tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain dengan mengalami kerugian. 3. Analisis hukum. 1. Wan prestasi. Berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, debitur dinyatakan lalai jika ia tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan atau somasi. Tergugat telah 2 kali disomasi tetapi tetap tidak melaksanakan pelunasan sehingga secara hukum tergugat berada dalam keadaan wan prestasi. 2. Kewajiban tergugat. Sesuai pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, tergugat wajib melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta sebagai kewajiban yang telah disepakati. 3. Kerugian penggugat. Karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain selama menunggu pelunasan, penggugat mengalami kerugian ekonomi dan ketidakpastian hukum. Hal ini memenuhi unsur kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal 1243 KUH Perdata. 4. Alasan pinjaman bank. Alasan tergugat mengenai keterlambatan pinjaman bank tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus kewajiban karena tidak diatur dalam perjanjian dan merupakan risiko pribadi tergugat. 4. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi material. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. 6. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. Penutup. Demikian surat kesimpulan ini disampaikan sebagai bagian dari pembelaan dan permohonan hukum penggugat. Atas perhatian dan pertimbangan majelis hakim yang terhormat, penggugat menyampaikan banyak terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Riyadi, sarjana hukum, ditandatangani. Demikian tutor simulasi peradilan perdata yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon selalu arahan dari tutor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.